Puji Tuhan dan selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ikutin Ibu berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar. Tuhan tolong kami dalam belajar saat ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah selesai berdoa. Dan sekarang kita akan memulai pelajaran hari ini. Saat ini kita mau belajar di bab yang ke-12 dengan tema Aku mau menolong walaupun berbeda. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Ibu mau bertanya nih, apa sih arti menolong? Ya benar, menolong berarti membantu. Dan kata berbeda berarti sesuatu yang tidak sama. Bisa berbeda warna kulit, berbeda model rambut, berbeda jenis kelamin, atau yang lainnya. Dan sekarang Ibu mau mengajak kita semua membuka Alkitab kita dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ibu harap semua murid membaca ayat Alkitab ini di rumah. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi imam tersebut tidak mau menolongnya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian orang Samaria itu menaikkan orang yang terluka tadi ke atas keledainya. Orang Samaria membawa orang yang terluka tersebut ke penginapan. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kalian, siapakah orang yang murah hati? Apakah seorang imam, atau seorang Lewi, atau seorang Samaria? Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, lewat perumpamaan tadi, Yesus mengajarkan supaya kita semua menolong sesama manusia. Anak-anak ada yang tahu nggak ya, siapa sih sesama manusia itu? Sesama manusia adalah semua orang. Jadi, kita harus menolong semua orang
tanpa membeda-bedakan suku, budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Sekarang, Ibu mau kita kembali membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 bagian B. Begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat yang kita baca tadi menyampaikan bahwa Allah mengasihi semua orang dari bangsa manapun. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan mengasihi orang yang berbeda dengan kita bukan berarti kita menjadi sama dengan mereka, melainkan kita memiliki sikap toleransi terhadap mereka. Anak-anak sudah tahu belum ya arti toleransi itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Hal ini berarti kita diminta untuk menghargai dan menghormati orang yang berbeda dengan kita. Jadi, kalau kita melihat ada orang yang berbeda dengan kita, kita tidak boleh menjelek-jelekkan mereka atau memusuhi mereka. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Lewat pelajaran hari ini, kita diingatkan untuk selalu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, tanpa membedakan suku, budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.